Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kebijakan Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan, saya Shena Damayana akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée. Presiden Prabowo tiba disambut oleh Kepala Protokol Negara Prancis, kemudian menyusuri barisan pasukan kehormatan. Di ujung barisan, Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Keduanya pun langsung melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana. Jamuan ini digelar setelah perayaan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day, di mana Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan dalam parade militer di Place de la Concorde. Jamuan santap malam di Istana Élysée dihelat sebagai simbol diplomasi dan persahabatan dua bangsa. Yes, this is the room before, right? Exactly. Yes. You went here. Yes. We had a dinner. Yes. Kontingen Indonesia menjadi tamu kehormatan pada acara perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis yang diperingati setiap tanggal 14 Juli. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan dalam puncak acara Bastille Day yang digelar kemarin di pusat kota Paris. Presiden Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo dan Didit Prabowo duduk bersama Presiden Emmanuel Macron dan Ibu Negara. Pemerintah Prancis juga mengundang TNI dan Polri sebagai kontingen pembuka pada parade Bastille Day. Arak-arakan akbar digelar dari monumen Gerbang Arc de Triomphe hingga Istana Champs-Élysées. Kontingen Indonesia yang tergabung dalam Satgas Patriot II menjadi barisan pembuka dalam parade yang berjarak sekitar 2 km. Lagu Maju Tak Gentar bergema di kota Paris. Berjumlah hampir 500 personil, kontingen Indonesia terdiri dari 451 tentara dari 3 matra TNI, pendukung oleh 53 personil kepolisian. Tidak hanya menampilkan nasionalisme dan unsur pertahanan di pusat benua Eropa, parade Indonesia juga menunjukkan aspek kekayaan budaya milik bangsa. Selama berada di Paris, kontingen Indonesia juga mengenalkan budaya nasional di pusat kota Paris dengan menampilkan tari kecak, tari reog Ponorogo, dan seni bela diri. Tahun ini menjadi kali pertama Indonesia berpartisipasi dalam parade kenegaraan terbesar di Prancis tersebut. Prancis merayakan peringatan Hari Nasional atau Bastille Day dengan parade militer megah di Champs-Élysées. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan dalam perayaan tahun ini. Prancis merayakan Bastille Day atau Hari Nasional pada 14 Juli 2025, hari ini. Pawai akbar digelar di pusat kota Paris. Presiden Prancis memeriksa barisan tentara untuk mengawali rangkaian agenda dalam upacara kenegaraan. Pada momen ini, militer Prancis menampilkan armada jet tempur dari Angkatan Udara, beragam jenis kendaraan tempur, serta resimen dari Angkatan Darat, Marinir, dan Keamanan Sipil. Turut muncul dalam parade termasuk anjing penyelamat
kavaleri, dan polisi bermotor. Pawai digelar sangat meriah di depan Istana Champs-Élysées. Sebelumnya pada hari Minggu, Macron mengumumkan rencananya untuk mendorong belanja pertahanan Prancis. Berjanji untuk menggandakan anggaran militer pada tahun 2027, 3 tahun lebih awal dari yang direncanakan semula. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap momen geopolitik yang kompleks. Prancis sebelumnya menargetkan penggandaan anggaran pertahanan dari level tahun 2017 pada tahun 2030. Namun, Macron berjanji untuk mencapai target tersebut pada tahun 2027. Anggaran militer yang pada tahun 2017 sebesar 32 miliar euro akan meningkat menjadi 64 miliar euro pada tahun 2027, dengan alokasi tambahan 3,5 miliar euro untuk tahun depan dan 3 miliar euro lagi pada tahun 2027. Tamu istimewa Prancis pada Parade Hari Nasional tahun ini adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto, beserta pasukan Indonesia yang membuka parade darat dengan band militer mereka yang meriah. Hari Nasional Bastille Day memperingati penyerbuan penjara Bastille pada tahun 1789, salah satu peristiwa kunci revolusi Prancis. Hari Nasional juga menjadi hari libur bagi seluruh warga Prancis. Pemirsa, Kementerian Agama mengungkapkan hingga kini masih ada 3 jemaah Indonesia yang belum ditemukan pasca ibadah haji 2025 di Arab Saudi. Hingga penutupan ibadah haji 1446 Hijriah, ada 3 jemaah Indonesia yang masih dicari oleh pemerintah Arab Saudi. Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk mencari keberadaan ketiga jemaah tersebut. Diketahui kondisi medis jemaah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hilangnya mereka. Ketiga jemaah haji yang belum ditemukan itu, yaitu jemaah asal embarkasi Palembang, Surabaya, dan embarkasi Banjarmasin. Dan kami tahu ya Allah. Ya, kita tunggu di ini seberangnya multi. Ya, jadi yang hilang itu ada penyakit demensia itu. Demensia itu namanya saja dia nggak tahu siapa namanya, dia lupa namanya ya. Alamatnya apalagi. Nah, ini yang kita cari sekarang karena dia hilangnya di hotel, entah kemana. Anaknya dan istrinya pun juga ditinggalkan. Tapi memang di Indonesia sudah sering seperti itu. Mungkin pada saat dites, diwawancara oleh dokter, dia dalam keadaan sedang baik-baiknya. Tapi begitu ada panas 50 derajat itu membuat itu semakin kambuh kembali penyakitnya, yang 3 orang ini belum ditemukan. Tenaga-tenaga Indonesia masih di Saudi Arabia sekarang tetap mencari, bekerja sama dengan polisi dan pihak-pihak yang terkait di sana. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa semoga bisa ditemukan apakah dia dalam keadaan masih hidup maupun juga dalam keadaan lain. Kita ke kabar lainnya pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop, dan ini menjadi pemeriksaan kedua bagi Nadiem. Nadiem tiba di kantor Kejaksaan Agung Jakarta pukul 9 pagi didampingi tim kuasa hukumnya. Nadiem langsung masuk tanpa memberikan keterangan terhadap awak media. Pemeriksaan kedua dilakukan karena penyidik masih perlu mendalami soal pengawasan Nadiem kepada rekan pembantunya, termasuk terkait proses pengadaan laptop. Dalam pemeriksaan pertama pada 23 Juni 2025, meski sudah diperiksa hingga 12 jam, Nadiem dan kuasa hukumnya tak banyak bicara terkait pemeriksaan tersebut.
Sebelumnya, pekan lalu, penyidik sempat menggeledah kantor Nadiem di Goto. 3 lokasi lain yang turut digeledah meliputi apartemen 2 mantan staf khusus Nadiem, Juristan dan Fiona Handayani, serta rumah mantan konsultan Kemendikbudristek, Ibrahim Arif. Lalu pemirsa, bagaimana proses pemeriksaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim? Sudah ada rekan Rindi Salsabila di sana. Selamat siang Rindi, bagaimana proses pemeriksaan Nadiem? Ya, selamat siang Shena dan juga pemirsa. Sudah lebih dari 5 jam Nadiem diperiksa oleh penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Dan memang tadi berdasarkan pantauan kami, Nadiem tiba di Kejagung atau Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 pagi dengan menggunakan kemeja berwarna putih dan juga celana hitam. Dan Nadiem pun tampak membawa tas besar berwarna hitam dan ia juga didampingi oleh pengacaranya yakni Hotman Paris Hutapea. Namun ketika masuk ke gedung Bundar Jampitsus, ia tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media dan hingga saat ini pun kami masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan Nadiem pada hari ini. Dan memang pada pekan lalu sebenarnya Nadiem sudah sempat dipanggil oleh tim penyidik, namun Nadiem tidak dapat hadir karena ia ada agenda pribadi begitu. Dan memang pemirsa, hari ini disebut sebagai momen penting pemeriksaan Nadiem karena sebelumnya Kejagung telah memeriksa sekitar 40 saksi yang mana diantaranya adalah petinggi dari Goto. Adapun pada 8 Juli 2025 lalu dari tim penyidik Kejagung sempat menggeledah kantor Goto yang mana sudah mengamankan barang bukti berupa dokumen fisik dan juga flash disk. Dan untuk pemeriksaan atau penggeledahan di kantor Goto ini berkaitan dengan adanya dugaan bahwa kerjasama atau investasi yang disuntikan oleh Google ke Goto ini berkaitan dengan pengadaan Chromebook yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi saat masih dipegang atau dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dan pada tanggal 14 Juli 2025 lalu, untuk tim penyidik ini sudah memeriksa mantan CEO Goto yakni Andre Sulistyo dan juga pemilik dari Goto yakni Melisa Siska. Dan untuk saat ini pun juga kami masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan Nadiem. Dan sebagai informasi juga pemirsa, untuk dari penyidik ini dari hasil pemeriksaan 40 saksi dan juga menggeledah apartemen dari mantan staf sus Nadiem yakni Fiona Handayani dan juga Juristan telah mengumpulkan berbagai barang bukti seperti ponsel, laptop dan dokumen-dokumen lainnya. Dan juga untuk staf susnya juga sudah sempat diperiksa beberapa waktu yang lalu. Dan untuk informasi kembali sebagai kilas kembali, Kejagung ini saat ini tengah mendalami kasus pengadaan Chromebook yang mana diselenggarakan oleh Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2023 lalu. Adapun untuk status ini sudah masuk dalam tahap penyidikan dan untuk kasus ini berawal dari pengusutan yang dilakukan oleh Kejagung pada 2020 lalu, di mana pada saat itu Kemendikbudristek tengah menyusun rencana bantuan pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi bagi siswa SD atau sekolah dasar hingga sekolah menengah akhir atau SMA. Namun untuk pengadaan Chromebook ini menjadi tanda tanya karena pada awalnya saat uji coba tim teknis sempat membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan laptop berbasis OS atau sistem operasi Chrome. Namun hal itu tidak berjalan dengan semestinya karena ada kendala saat teknis. Dan dari tim teknis pun telah merekomendasikan untuk menggunakan laptop berbasis Windows, namun dari Kemendikbudristek ini justru menggantinya menjadi sistem OS Chromebook. Maksud kami sistem OS Chrome, yang mana ini diduga bukan karena kepentingan dari program ini sendiri. Dan untuk saat ini pun juga Nadiem masih diperiksa terkait perannya, dan nanti kami akan mengabarkan lebih lanjut kepada Anda, Shena, dan juga pemirsa terkait bagaimana hasilnya. Sementara kembali ke studio. Langsung dari Kejagung, Jakarta, Rindi Salsabila, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Satgas Pangan dan Kepolisian menemukan kecurangan atau pengoplosan terhadap beras-beras bermerek hingga merugikan negara mencapai triliunan rupiah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan praktik tersebut sudah terjadi bertahun-tahun.
sudah aman, Pak. Artinya semua nanti akhir tahun Menteri Pertanian Mentan RI Amran Sulaiman kembali membeberkan sejumlah temuan lanjutan dalam praktik culas produsen hingga pedagang beras oplosan. Praktik tersebut ternyata telah terjadi bertahun-tahun dengan kerugian negara mencapai 2 triliun per tahun. Di tempat-tempat penyewa SPHP yang dilakukan adalah ini informasi dari mereka 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500. Kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000 3.000. Kita hitung kerugian negara bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Kalau ini terjadi 5 tahun, itu 10 triliun. Amran menambahkan temuan tersebut juga berdasarkan hasil turun ke lapangan dengan pengecekan langsung Satgas Pangan Polri bersama Badan Pangan Nasional. Terungkap ada 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Pelanggaran yang dimaksud adalah merek yang tidak memenuhi standar berat kemasan, komposisi, label yang seharusnya. Beberapa jenis dijual dengan label beras premium atau medium, namun dicampur dengan kualitas beras biasa. Mentan kembali mengingatkan agar seluruh pelaku usaha penggilingan serta distribusi wajib melakukan registrasi produk beras. Tim TV One mengabarkan. Salah satu perusahaan yang memproduksi beras premium membantah tudingan telah menjual beras oplosan. Mereka memproduksi beras sesuai prosedur dengan standar dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Bantahan ini buntut dari dugaan pengoplosan beras merek premium yang sempat viral di media sosial. Melalui kuasa hukumnya, PT Belintang Panen Raya atau BPR mengaku sudah memproduksi beras sesuai prosedur dan telah melalui uji laboratorium serta sesuai regulasi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan Beras Raja sudah melalui 15 proses tahapan sebelum menjadi beras premium, sehingga tidak benar bila ada beras yang diduga oplosan yang diproduksi oleh PT BPR. Sebelumnya, PT BPR telah memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri dan telah menjalani pemeriksaan terkait proses distribusi, termasuk harga jual beras premium. Kita berani seperti itu karena kita juga bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat, dan memang yang sampai di masyarakat itu seharusnya melalui proses yang sudah diatur regulasinya oleh pemerintah seperti itu. Jadi kita tidak ada mempermainkan atau hal-hal yang di luar yang kita sampai sehingga merugikan dari konsumen, distributor maupun masyarakat seperti itu. Menguaknya kasus beras premium yang diduga oplosan berdasarkan hasil investigasi pihak Kementerian Pertanian bersama lembaga terkait di 13 laboratorium yang ada di 10 provinsi dengan 268 merek beras premium. Berdasarkan temuan itu, ada 10 perusahaan yang diduga menjual beras tidak sesuai mutu. Praktik tersebut diduga sudah dilakukan bertahun-tahun dengan kerugian negara mencapai 2 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar melakukan panen raya padi di Desa Terusan Makmur, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas pada Senin 14 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Agus Tiar menargetkan Kalimantan Tengah menjadi sentra produksi pangan di Indonesia. Dalam rangka mendukung program Lumbung Pangan Nasional yang menjadi astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran secara langsung menghadiri kegiatan panen raya padi di Desa Terusan Makmur, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas pada Senin 14 Juli 2025. Kehadiran Agus Tiar Sabran diharapkan bisa memberikan semangat bagi para petani yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan Republik Indonesia. Gubernur Kalimantan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras petani untuk terus menjaga produktivitas di sektor pertanian. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh Gubernur Kalteng Agus Tiar Sabran untuk menyerahkan bantuan berupa dana sebesar 10 juta rupiah, pupuk serta alat pertanian kepada para petani. Tidak hanya itu, Agus Tiar Sabran juga akan membangun infrastruktur agar akses hasil panen para petani menjadi lebih mudah untuk disalurkan. Tentunya hal ini bisa menurunkan biaya logistik yang biasanya membebani para petani.
Kita melakukan panen raya padi di lahan seluas 50 hektar, kurang lebih 50 hektar, mewakili dari 3.200 hektar yang ada, yang dikelola oleh kelompok tani Borneo Makmur. Panen raya ini menjadi simbol semangat dan harapan kita bersama akan mampu mewujudkan program lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah yang dicanangkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Ini membuktikan nyata kita mendukung hasrat kita Bapak Presiden untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Bapak Presiden punya harapan besar karena Kalimantan Tengah termasuk Kabupaten Kapuas masa depan Indonesia. Untuk itu kami memiliki program prioritas kartu Habitat Sejahtera, di mana para petani dan nelayan termasuk dalam salah satu penerima manfaatnya nanti. Saya berharap kita besar program lumbung pangan nasional melalui sawah dan optimal lahan dapat dijawab dengan sebaik-baiknya. Dengan kita bekerja lebih keras lagi, bekerjasama lebih kompak lagi, bersinergi lebih kuat lagi untuk mendorong produksi pertanian Kalimantan Tengah. Berkolaborasi semua elemen menjadi kunci utamanya. Swasembada pangan akan menjadi pintu gerbang kemakmuran daerah untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas bersinar dan produksi tengah yang lebih berkah, maju dan sejahtera. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Desa Terusan Makmur dan sekitarnya memiliki potensi yang besar untuk menyokong Kalimantan Tengah menjadi sentra produksi pangan di Indonesia. Target tersebut merujuk pada luas panen raya saat ini sekitar 3.800 hektar dengan potensi maksimal sebesar 15.000 hektar. Nilai produksi panen bisa mencapai 50.000 ton gabah atau setara dengan 35.000 ton beras. Hasil panen raya ini turut dihadiri oleh Wagub Edi Pratowo, Wakil Bupati Kapuas dan Wakil Bupati Pulang Pisang, unsur Forkopimda, Kepala OPD terkait dan seluruh petani setempat. Dari Kalimantan Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo mencurigai ada agenda besar politik di balik tudingan ijazah palsu yang menimpa dirinya hingga isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan mendampingi mantan pegawai perusahaan kelapa sawit menjalani pemeriksaan polisi karena dilaporkan manajemen perusahaan. Happy dilaporkan oleh perusahaannya atas dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE karena telah mengadukan kasus penahanan ijazah ke Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan didampingi langsung Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Happy menjalani pemeriksaan perdananya sebagai terlapor di Polres Jakarta Selatan. Kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan dalam proses hukum yang dialami Happy merupakan untuk komitmen pemerintah dalam memberikan payung hukum kepada para pekerja yang mendapat kriminalisasi dari perusahaan. Selain dipolisikan, Happy juga telah di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja dan bahkan belum mendapatkan haknya berupa gaji. Kita ke kabar lain, pemirsa. Presiden ke-7 Joko Widodo mencurigai ada agenda besar politik di balik tudingan ijazah palsu yang menimpa dirinya hingga isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menilai ada upaya tersembunyi untuk menurunkan reputasinya. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Polisi telah menaikkan status hukum kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ke tahap penyidikan. Kubu Roy Suryo CS geram karena tak dilibatkan selama proses gelar perkara. Dengan penetapan status penyidikan, polisi dinilai bakal segera menetapkan tersangkanya. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah dalam tudingan ijazah palsu sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya
menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena telah ditemukan unsur pidana. Dalam gelar perkara ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Jadi ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan undang-undang ITE. 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, kecewa karena selama gelar perkara tak dilibatkan. Ada gelar perkara dulu di mana para pihak yang berkaitan dengan proses itu dilibatkan ya dalam proses yang kemudian hasilnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya harusnya klien kami yang memang sudah menjadi terlapor di laporan Polda Metro Jaya ini dilibatkan, setidaknya kuasa hukum dilibatkan untuk dijelaskan kepada penyidik tentang tahapan, proses dan prosedur termasuk substansi kenapa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peristiwa pidana apa sih yang kemudian ditemukan unsur-unsurnya terpenuhi oleh penyidik di Polda Metro Jaya? Peningkatannya ya status penyelidikan menjadi penyidikan begitu cepat kilat tanpa menunggu proses yang ada di Barreskrim melalui Biro Wasidik, bahkan tanpa menunggu adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penetapan status penyidikan oleh polisi dinilai sudah terpenuhi untuk menetapkan tersangka. Yang paling kuat itu UGM sudah mengatakan ijazahnya asli, itu yang pertama. Yang kedua, lab for Barreskrim juga. Nah, ini yang dinamakan kebenaran formin atau legal truth. Dan sistem pembuktian di Indonesia ini, mohon maaf, rendah memang. Fokusnya adalah kepada 2 alat bukti, kuantitas. Dan ini sudah terpenuhi, bukan hanya untuk melakukan penyidikan, tapi juga menetapkan tersangka. Nah, tetapi ini sekarang dilakukan dengan hati-hati, dengan step by step begitu. Nah, persoalannya siapa nanti jadi tersangka itu tinggal waktu. Jadi kalau sudah udah pasti nih ada kejahatan, ya polisi sudah menganggap ada kejahatan, tinggal mencari siapa yang jahat. Dan dengan bukti-bukti itu sederhana saja mencari siapa yang jahat. Apakah Polda Metro Jaya akan segera mengumumkan tersangka kasus fitnah tudingan ijazah palsu Jokowi? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, kontingen Indonesia menjadi tamu kehormatan pada acara perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis yang diperingati setiap tanggal 14 Juli. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan dalam puncak acara Bastille Day yang digelar kemarin di pusat kota Paris. Presiden Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo dan Didit Prabowo duduk bersama Presiden Emmanuel Macron dan Ibu Negara. Pemerintah Prancis juga mengundang TNI dan Polri sebagai kontingen pembuka pada parade Bastille Day. Dan informasi terkini dari Prancis akan disampaikan oleh jurnalis TV One Agita Mahlika. Agita, bagaimana ini pasca perayaan Bastille Day yang dilaksanakan hari kemarin? Iya, Shena dan juga pemirsa masih ingat tentunya di benak kita bersama perayaan ataupun parade Bastille Day yang sangat membanggakan terutama dari kontingen Indonesia yang tampil di garda terdepan dan mendapatkan respon positif juga ini tentunya dari
masyarakat Perancis ataupun warga lokal Perancis. Kemudian juga agenda dari Presiden Prabowo Subianto sendiri juga dilakukan kemarin tentunya dengan makan malam bersama dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Secara khusus Presiden Prabowo diundang ke istana Presiden Macron di Grand Palace dan mereka melakukan makan malam secara tertutup pada malam hari pada mungkin sekitar pukul 20 waktu setempat, Shena. Kita tidak tahu apa saja yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan ataupun makan malam tersebut. Yang jelas sangat menunjukkan bahwa hubungan erat tentunya antara kedua pemimpin negara Indonesia dan juga Perancis. Apalagi kalau kita mengingat bagaimana Indonesia juga melakukan hal yang sama ketika Presiden Macron ini datang pada bulan Mei ke Indonesia, sambutan yang cukup hangat, dan ini juga diberikan oleh pemerintah Prancis, dalam hal ini kepala negara tentunya Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menjamu langsung Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk hari ini Shena dan juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja meninggalkan lokasi tempat dirinya menginap bersama juga dengan sejumlah jajaran kementerian. Presiden Prabowo direncanakan memang akan meninggalkan Perancis pada hari ini, bahkan mungkin siang hari ini sepertinya sudah akan berangkat bertolak menuju tanah air. Dan tadi kami juga sempat melihat pada saat Presiden Prabowo meninggalkan ataupun turun dari ruangannya begitu ya, banyak sekali kemudian tamu-tamu delegasi Indonesia yang juga siap untuk melepas kepergian dari Presiden. Kemudian kita melihat ada juga dari pihak KBRI tentunya para diaspora Indonesia yang sejak awal kedatangan Presiden ini sudah menyambut dengan begitu antusias. Dan juga tentunya ada rombongan dari pimpinan redaksi sejumlah media yang sejak awal juga sudah mengikuti serangkaian gelaran kunjungan Presiden Prabowo di Perancis sejak beberapa hari yang lalu. Presiden hari ini akan bertolak dan sementara itu untuk sejumlah jajaran kementerian termasuk diantaranya adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Rosan Roslani dan juga sejumlah jajaran menteri lainnya. Ini masih ada beberapa yang bertahan ataupun melanjutkan agenda-agenda di Perancis ataupun di Paris. Salah satunya adalah kegiatan yang saat ini saya berada, yaitu Kadin dari Perancis. Shena kembali ke studio. Baik, Agita Malika mengabarkan langsung dari Perancis. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Serang, Banten di tahun ajaran baru kali ini hanya mendapatkan 5 murid baru. Jumlah ini merupakan jumlah penerima murid baru terkecil dalam 3 tahun terakhir. Sekolah Dasar Negeri Keramat di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, tiap tahun memang sepi peminat. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah siswa barunya hanya 17, 14, dan yang terendah 10 siswa saja. Tahun ini, rekor terendah di tahun 2022 terpecahkan dengan hanya 5 murid saja yang mendaftar ke SDN Keramat. Pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat mengenai minimnya jumlah murid di sini. Sebanyak 12 titik sekolah rakyat di Jawa Timur dimulai pada 14 Juli 2025 kemarin. Peresmian sekolah rakyat di Jawa Timur dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kota Probolinggo. Gubernur Khofifah memastikan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan gratis, bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sarana dan prasarana pendukung termasuk asrama dan tenaga pengajar, semua dipastikan sudah siap. Secara regional di Jawa Timur, pada tahap 1A, ada 1.183 siswa yang mulai belajar di sekolah rakyat, mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Di Sekolah Rakyat Kota Probolinggo, ada 100 siswa yang terbagi dalam 4 rombongan belajar. Masing-masing rombel berisi 25 siswa. Sekolah Rakyat ini menerapkan sistem boarding school, siswa menginap di asrama yang sudah disediakan. Proses-proses pembelajarannya insya Allah akan lebih efektif, karena ketika di asrama pembelajaran karakter itu bisa lebih
terarah itu, termonitor. Jadi ada yang memonitor karena ada wali asuh, kemudian ada wali asrama. Antara wali asuh dan wali asrama ini menyatu dengan proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu harapan kita bangunan karakter bisa mendapat penguatan, kedisiplinan anak juga bisa mendapatkan penguatan, dan berikutnya tadi saya menyampaikan Pak Wali sangat dimungkinkan karena waktu anak-anak belajar cukup panjang, cukup banyak, cukup luas, jadi mereka bisa misalnya sambil belajar kemudian mereka menghafal Al-Quran. Jadi nilai tambah di SR ini bisa lebih kuat. Di Malang, sebanyak 75 siswa sekolah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 22. Di awal pembelajaran, siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan tes kesehatan gratis yang meliputi tensi darah, gigi, kuku, telinga, mata, dan urin. 18 siswa berasal dari Kabupaten Malang, 57 berasal dari Kota Malang. 75 siswa-siswi tersebut akan menjalani pendidikan sekolah rakyat di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah anak saya ini masuk ke sini, saya bersyukur sekali. Karena saya nggak bisa menyekolahkan anak saya karena keterbatasan biaya. Dari ada program ini, anak saya itu bisa sekolah lagi, jadi saya sangat bersyukur sekali. Siswa mengaku bahagia bisa sekolah. Mereka berharap meski bersekolah di sekolah rakyat, tetap bisa belajar dengan baik sehingga dapat mencapai cita-cita. Harapan saya bisa belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Para orang tua berharap sekolah rakyat terus berjalan dengan baik bagi masyarakat kalangan bawah agar dapat mengenyam pendidikan yang layak demi meningkatkan taraf hidup. Dari Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, 100 siswa yang mulai menjalani masa pengenalan lingkungan di Sekolah Rakyat Palembang, Sumatera Selatan, jalani pemeriksaan kesehatan sebelum masuk ke asrama. Suasana haru meliputi hari pertama masuk Sekolah Rakyat yang berada di Sentra Budi Perkasa, Kota Palembang. Di hari pertama terpantau para siswa dan siswi diantar oleh anggota keluarga masing-masing. Siswa selanjutnya dikumpulkan di satu ruangan bersama orang tua mereka. Di ruangan ini, siswa selain mendapatkan pengarahan, juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah dan fisik. Dalam pemeriksaan fisik, siswa diminta berlari keliling asrama untuk mengukur kemampuan siswa. Sekolah Rakyat di Sentra Budi Perkasa menyiapkan 3 gedung asrama yang akan dihuni oleh para siswa. Pemirsa, sekitar 1.500 siswa-siswi baru sekolah menengah atas se-Kota Surabaya berkumpul bersama di lapangan SMA Hantuah, Surabaya untuk mendeklarasikan masa pengenalan sekolah tanpa bullying dan kekerasan. Deklarasi tanpa kekerasan ini diwarnai senam sehat Indonesia hebat. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung, mengingatkan bahwa MPLS merupakan momentum proses adaptasi siswa terhadap lingkungan sekolah baru. Pelaksanaannya mengacu pada panduan dan aturan Kemendikdasmen, yaitu mengusung pendekatan ramah, mendidik, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta perlindungan anak. Para guru di tiap sekolah diminta mengawasi pelaksanaan MPLS demi mencegah terjadinya perpeloncoan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengunjungi SMA Negeri 9 Jakarta Timur untuk memantau program Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Gerakan ini menjadi simbol perubahan budaya pengasuh di Indonesia. Dari yang semula terpusat hanya pada seorang ibu, kini menjadi setara ketika anak diantar oleh sang ayah. Menteri Wihaji mengungkapkan permasalahan yang terjadi di kalangan remaja,
20,9% anak-anak kehilangan sosok ayah. Pemerintah bersiap meluncurkan program Koperasi Merah Putih atau Kopdes Merah Putih pada tanggal 21 Juli 2025. Pemerintah menggelar rapat dengan setingkat menteri dan wakil dalam membahas agenda Koperasi Merah Putih. Dihadiri oleh Menteri BUMN, Menko Pangan, Mendagri, dan Menteri KKP serta Wamen Koperasi. Poin pembahasan mengenai persiapan regulasi Koperasi Merah Putih untuk mendukung operasional Kopdes. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih. Program ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.